Dalam menyambut Hari Lansia Nasional, Komunitas Indonesia Digdaya mengadakan seminar secara daring dengan tema Masa Tua Berkualitas yang dihadiri juga oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Profesor Dr. Muhadjir Effendi dan Dharma Hutauruk. Dalam seminar webinar yang digelar oleh Komunitas Indonesia Digdaya dihadiri oleh Profesor Payaman Simanjuntak sebagai narasumber dan Profesor A.B. Susanto. Dalam paparannya kepada para peserta webinar, Profesor Payaman mengatakan dampak dalam penduduk lansia terhadap negara dapat meningkatkan tingkat ketergantungan dengan menurunkan proporsi penduduk yang produktif. Ia menambahkan bahwa pada 2016 lalu di Jenewa, Swiss, dikarenakan sudah banyak lansia, maka sistem jaminan sosial menjadi masalah. Namun karena sudah banyak masalah itu, disarankan agar usia pensiun ditingkatkan. Nah, dampaknya di dalam penduduk lansia ini terhadap negara, ya memang meningkatkan tingkat ketergantungan, menurunkan proporsi penduduk yang produktif, ya. Kan tingkat tabungan masyarakat karena produktif, yang tenaga kerja produktif terpaksa mensubsidi lansia, meningkatkan pelayanan publik, menuntut sistem jaminan sosial yang lebih komprehensif, ya, menuntut sistem pasar kerja fleksibel. Jadi tahun 2016 yang lalu dibicarakan di ILO di Jenewa, karena sudah banyak yang lansia, maka sistem jaminan sosial menjadi masalah. Jadi karena sudah banyak masalah, jadi disarankan antara lain supaya usia pensiun ditingkatkan. Makanya di Indonesia kita meningkatkan untuk mengikuti saran mereka itu. Jadi makanya sekarang ini sudah pemerintah mencoba memulai dengan 58 tahun. Mungkin ke tahun-tahun depan harus terus ditingkatkan. Jadi memang dalam siklus pembangunan manusia Indonesia itu ada tahap paling terakhir itu adalah usia di atas 65 tahun. Jadi sebetulnya yang di bawah 65 tahun itu belum termasuk lansia untuk sekarang. Nah di situ memang, jadi begini, jadi siklus pembangunan manusia Indonesia itu dimulai dari 1000 hari awal kehidupan. Itu adalah ketika anak masih berada di dalam kandungan sampai 2 tahun dalam susuan ibu, itu 1000 hari awal kehidupan. Dan itu 1000 hari itu akan sangat menentukan kondisi atau keadaan manusia Indonesia, terutama pada saat usia produktif. Apakah dia akan menjadi orang yang produktif atau tidak, itu sangat tergantung itu. Dan yang paling menjadi problem besar kita sekarang pada 1000 hari kehidupan itu adalah stunting. Makanya sekarang Bapak Presiden meminta supaya betul-betul dituntaskan stunting, karena angka stunting kita masih tinggi, yaitu 27,6%. Dan Presiden meminta 2024 nanti targetnya tinggal 14%. Ini memang sangat berat dan kita sedang upayakan itu. Nah, memang untuk berikutnya, tadi sudah singgung juga bonus demografi. Tantangan kita bonus demografi itu adalah kelangkaan angka lapangan kerja, dan lapangan kerja yang sesuai dengan jenis keterampilan yang dimiliki oleh usia produktif tadi, dengan ketersediaan lapangan kerjanya. Di samping tentu saja kelangkaan. Jadi kesesuaian juga menjadi problem yang sangat besar untuk Indonesia ke depan. Jumlah penduduk lanjut usia di Indonesia berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik tahun 2020 sebanyak 26,82 juta jiwa atau 9,92%. Jumlah itu ditaksir akan meningkat seiring peningkatan kualitas hidup masyarakat yang tercermin dari peningkatan usia harapan hidup penduduk Indonesia. Dari Jakarta, Dio Malau, Nusantara TV melaporkan.